Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi para audiens. Kembali lagi ke kelompok kami, yaitu adalah kelompok Sunset Raven. Seperti biasa kita perkenalan, diantaranya ada Diki Handika Edi, ada Dimas Permana, ada Fadi Ronaldinho, saya sendiri, dan Ricky Fauzi. Nah, untuk presentasi kali ini, kita akan lebih memperhatikan tentang struktur fungsi, matriks fungsi, dan lain-lain. Nah, untuk pertama kita ke struktur fungsi. Di sini bisa kita lihat ada blok diagram untuk mesin perontok padi. Di situ ada bahan baku yang masuk atau bahan baku yang keluar, energi yang masuk dan energi yang keluar, serta power yang masuk serta dengan power yang keluar. Nah, di sini untuk bahan baku yang masuk kita menggunakan batang padi. Nah, batang padi ini akan masuk ke perontok padi sehingga akan menghasilkan batang dan gabah yang akan nanti dibuang dan terpisah dari padinya. Nah, untuk listriknya sendiri, kita menggunakan energi listrik, itu yang akan dimanfaatkan menjadi energi gerak, serta nanti ada operator yang akan menunjukkan on untuk menyala atau off untuk mati. Nah, dari semua blok diagram ini, kita bisa menghasilkan substruktur fungsi, diantaranya adalah listrik yang akan ke subfungsi penggerak. Nah, itu akan menghasilkan energi gerak yang akan ditransmisikan sehingga bisa bergerak untuk merontokkan padi. Nah, dari sini kita bisa memasukkan batang padi yang ke sebuah fungsi inlet untuk kapasitas, sehingga nanti akan terpisah antara padi serta batang dan gabahnya. Nah, dari keseluruhan ini bisa kita atur menggunakan operator on untuk menyala dan operator off untuk mematikannya. Nah, ini adalah matriks fungsi dan subfungsi. Ini adalah tabel daftar persyaratan mesin perontok padi, yang dimana D itu adalah keharusan dan W adalah keinginan. Dari segi geometri, ringan, dimensi sedang, bentuk sederhana, mudah disimpan dan dipindahkan. Dari segi energi, banyak tersedia, sedikitnya emisi gas buang, dan ramah lingkungan. Dari material, memiliki standar, banyak tersedia di pasaran, tidak mudah rusak. Dari segi kinematiknya itu, gerakan gigi perontok berputar secara vertikal. Kecepatan gigi perontok sesuai dengan yang sedang dikerjakannya. Jenis gerakan menarik bahan yang akan diproses secara vertikal. Dari sinyalnya itu mudah digunakan. Perawatannya tidak memerlukan perawatan khusus. Dari segi perakitan, mudah dibongkar pasang, tidak terlalu banyak komponen, mudah dimengerti. Dari ergonomi, pengoperasian secara semi otomatis dan bentuk desain mesin dibuat modern. Ini adalah matriks solusi dan subfungsi. Di sini adalah berbagai macam varian yang akan digunakan, seperti rangka. Variannya itu RHS steel, RHS aluminium, RHS stainless. Dudukannya, motor dan penjepit itu dari aluminium, stainless steel, carbon steel. Varian motornya itu ada AC, DC, motor bensin, transmisi, ada belt, rantai, gear, poros gigi perontok, stainless steel, carbon steel, steel chrome, dan selanjutnya. Nah, nanti dari varian ini akan dipilih varian terbaik yang nantinya varian yang telah terpilih akan dijadikan produk yang akan kami buat, yaitu mesin perontok padi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar pemilihan komponen. Yang pertama yaitu adalah rangka. Rangka yang akan kita gunakan di sini materialnya harus ringan, kuat, harganya terjangkau, tahan lama, tahan karat, mudah didapat dan diproses. Selanjutnya di sini ada mounting motor. Mounting motor yang akan kita gunakan itu harus bermaterial solid, mudah didapat dan diproses, dan harganya harus terjangkau. Selanjutnya ada motor listrik atau motor bakar. Di sini yang akan kita gunakan dimensinya dan spesifikasi harus sesuai dengan apa yang akan digunakan.
dan mudah didapat pula, mudah dipakai, bebas perawatan dan tahan lama. Selanjutnya ada transmisi. Transmisi yang akan kita gunakan di sini harus minim getaran dan minim suara, mudah didapat, mudah perawatan dan tahan lama. Selanjutnya ada poros pisau. Poros pisau yang akan kita gunakan di sini ringan, kuat, tahan lama, harganya terjangkau, mudah diproses dan didapat di pasaran. Selanjutnya adalah bantalan bearing. Bantalan bearing yang akan kita gunakan harus mudah didapat, harganya terjangkau dan bebas perawatan. Selanjutnya ada pisau. Pisau yang kita gunakan harus memiliki kemampuan proses pelepasan padi dan dengan batangnya. Selanjutnya ada penutup pisau. Penutup pisau yang kita gunakan harus melindungi pengguna, anti karat, ringan, tahan lama. Selanjutnya ada saklar. Saklar yang akan kita gunakan ini harus mudah didapat di pasaran, harganya terjangkau dan tahan lama. Selanjutnya di sini ada kombinasi prinsip solusi. Untuk menghasilkan suatu rangkaian akan dibagi dalam 3 tipe. Nah, di tipe ini ada tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Untuk tipe 1 di sini rangka yang akan kita gunakan dari RHS Steel, dudukan motornya kita pakai stainless, motor kita menggunakan motor listrik AC, sistem transmisinya yang akan kita gunakan menggunakan rantai, poros gigi perontok yang akan kita gunakan berbahan stainless steel, saklar yang akan kita gunakan di sini kita menggunakan saklar panel, bantalan bearingnya di sini kita menggunakan ball bearing, dan pisau perontoknya di sini kita menggunakan paku berbahan stainless steel. Penutup gigi perontok kita menggunakan low carbon steel. Untuk tipe 2 yang akan kita gunakan untuk rangkanya yaitu menggunakan RHS steel. Dudukan motornya kita menggunakan stainless. Untuk motornya kita menggunakan motor bensin. Selanjutnya sistem transmisi kita menggunakan rantai. Poros gigi perontoknya kita menggunakan low carbon steel. Untuk saklar yang akan kita gunakan model saklar gantung. Untuk bantalan masih sama, menggunakan ball bearing. Untuk pisau di sini kita menggunakan paku baja dan penutup gigi perontoknya menggunakan bahan aluminium. Untuk tipe yang terakhir yaitu tipe 3, di sini kami menggunakan rangka berbahan stainless. Dudukan motornya menggunakan stainless steel juga. Untuk motor yang kita gunakan di sini motor bensin. Dan tipe transmisi penggeraknya di sini kita menggunakan tipe belt atau sabuk. Untuk porosnya kita menggunakan low carbon steel. Saklar kita menggunakan saklar tempel. Bantalannya menggunakan roll bearing. Untuk mata pisaunya di sini kita menggunakan paku stainless dan penutup gigi perontoknya di sini kami menggunakan low carbon steel. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada varian komponen yang dibuat. Yang pertama, komponen yang dibuat adalah rangka, kedua gigi perontok, 3 bracket shaft, 4 poros penggerak, 5 motor frame, 6 motor box bearing, 7 shaft tool bearing box, dan 8 windmill. Untuk varian yang ke-1 yaitu stainless steel, varian kedua low carbon steel, dan varian ketiga aluminium. Selanjutnya varian komponen yang akan dibeli. Komponen yang akan dibeli yang pertama ada baja profil C, yang kedua RHS, yang ketiga ada nut screw, yang 4 linear slide box, 5 motor penggerak, 6 sprocket, 7 belt, 8 puli, 9 bearing. Untuk baja profilnya sendiri, profil C varian 1, 2, 3 yaitu baja karbon. RHS juga sama, varian 1, 2, 3 ada baja karbon. Nut screw kita pakai kuningan untuk varian 1, 2 maupun 3. Linear slide box pakai aluminium. Motor penggerak
kita ada varian satu itu pakai motor penggerak AC, yang kedua pakai motor bensin, varian ketiga ada motor bensin. Sprocketnya sendiri kita pakai baja karbon. Yang ketujuh, beltnya sendiri kita pakai P-belt. Pulinya pakai aluminium dan bearingnya pakai ball bearing, dan varian ketiga spherical bearing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.